apa nanti yang kita dapatkan, apa nanti yang kita hasilkan setelah kita mengetahui ilmu tersebut. Maka para ulama kita sepakat bahwa ilmu yang paling agung adalah ulumus syara', ilmu syariat. Karena hasil dari mempelajari ilmu syariat itu bukan hanya untuk dunia sebagaimana semua ilmu-ilmu dunia, tapi hasilnya adalah untuk dunia dan untuk akhirat. Karena ilmu syariat itu adalah ilmu yang menghasilkan iman dan menghasilkan amal. Dengan ilmu itu orang itu bisa beriman dengan iman yang sahih, dan dengan ilmu itu orang itu bisa beramal dengan amal yang sahih. Sedangkan orang yang mampu menggabungkan antara ilmu dengan amal, maka dia dijanjikan oleh Allah kemuliaan hidup dunia, kemuliaan hidup di alam akhirat. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman dalam An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang dia itu beramal saleh, baik dia itu laki-laki maupun dia itu perempuan, wa huwa mu'min, amal solehnya itu saat dia sudah beriman. Berarti iman yang berlandaskan amal soleh yang berlandaskan iman, dan iman yang berbuahkan amal soleh, yang mana keduanya adalah buah dari ilmu syar'i yang manfaat. Maka janjinya Allah Subhanahu wa taala, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyib. At-thayyib itu makna yang mencakup semua unsur kebaikan. Kehidupan yang bagus, kehidupan yang sentosa, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang bahagia, atau apalah terjemahannya. Dan di akhirat nanti, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti pasti akan kami berikan kepadanya pahala yang jauh lebih besar dibandingkan yang mereka amalkan selama hidup di alam dunia. Nah, di antara semua ilmu-ilmu syar'i, di antara semua ilmu-ilmu syar'i yang agung adalah ilmu fikih. Ilmu fikih, karena ilmu syar'i itu mulai dari akidah, kemudian tafsir, hadis, adab, akhlak, tazkiyah, sejarah, tarikh, dan semua yang berkaitan dengannya. Di antara semua ilmu-ilmu itu, ilmu yang tergolong jajaran papan atas kemuliaannya, saya katakan bukan satu-satunya ya, yang tergolong jajaran papan atas kemuliaannya adalah ilmu fiqh. Ilmu fikih dalam arti ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah, ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal, baik itu amal seorang hamba yang berkaitan dengan sang pencipta, fikul ibadat, maupun amal seorang hamba yang berkaitan dengan dirinya atau sesama, dan itu adalah fikhu al-muamalat. Fikhu al-muamalat. Kenapa? Karena ilmu ini yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari anak manusia. Di antara semua ilmu syariat, ilmu yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari anak manusia adalah ilmu fikih. Adalah ilmu fikih, baik ibadahnya maupun muamalahnya. Coba sedikit kita cermati. Ilmu ini menuntun orang bagaimana dia itu interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik setiap hari, setiap waktunya. Dan interaksi harian itu adalah salat 5 waktu. Ilmu ini yang menuntun orang agar
interaksi dia dengan Allah itu benar, baik sebelum maupun setelah, maupun saat maupun setelah. Sebelum itu syurut, saat itu arkan, setelah itu apa yang dibahas, yang dipelajari setelahnya, baik itu bersuci, masuk waktu, menutup aurat, menghadap kiblat, maupun yang lainnya. Itu semuanya kajiannya dalam kitab Al-Fiqh. Maupun tatkala sholatnya yang benar, bagaimana agar dia itu sholatnya benar, maupun hal-hal yang berkaitan dengannya, pembatal-pembatal sholat maupun yang lain. Menuntun orang bagaimana dia itu berpuasa, menuntun orang bagaimana mengeluarkan hak dari harta yang dimilikinya dalam fikih zakat, menuntun orang bagaimana dia itu mengagungkan syiar-syiar Allah yang agung di tanah-tanah suci Haramaini Syarifain dalam fikih haji, fikih umrah dan yang berkaitan dengannya. Ilmu fikih ini pula para ikhwatan azanillahu wa iyyakum yang menuntun seorang hamba untuk ngerti makanan yang halal, makanan yang haram, makanan yang boleh, makanan yang tidak boleh. Itu yang masyhur dalam fikih al-at'imah wal ashribah. Orang hidup itu makhluk sosial. Manusia itu dikatakan oleh Ibnu Khaldun dan oleh para ulama-ulama yang lain, manusia itu makhlukun madani, makhluk sosial yang nggak mungkin hidup sendirian. Jadi kalau ada orang kok hidupnya sendirian, nggak mau ketemu dengan orang, itu berarti agak nggak manusia. Ya karena nggak lumrah orang itu hidup sendirian. Manusia itu tercipta untuk menjadi makhlukun madani, makhluk yang sosial, interaksi dengan sesama. Jangankan kita hidup di muka bumi ini, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, bapak kita, tatkala dulu di surga nggak betah, nggak kerasan sebelum punya teman ibunda Hawa. Ala kullin, tatkala orang itu butuh teman, teman yang paling khusus dalam hidupnya adalah istri atau suami, maka diatur dengan sangat ketat, dituntun dengan sangat bagus, ditata dengan sangat apik bagaimana mengusung, menyongsong, mengatur kehidupan rumah tangga, mulai dari cari pasangan sampai nanti prosesnya, akadnya, menjalani kehidupan rumah tangganya. Tatkala rumah tangga itu mulai ada riak-riak kecil, tatkala mulai ada gelombang dahsyat menerpa, tatkala harus kandas di tengah jalan, tatkala harus ini, tatkala harus itu, semua masalah kajiannya ada dalam kajian ilmu fikih. Orang itu kalau sudah nikah, dia harus ngasih nafkah. Tatkala dia harus ngasih nafkah, maka harus kerja. Harus kerja. Kerja mesti interaksi dengan orang, jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, berbagai macam interaksi yang lain. Maka di fikih pula lah ada kajian tentang hukum jual beli, fikih al-muamalat al-maliyah, fikih yang berkaitan dengan harta benda. Orang itu kalau sudah punya duit itu mesti butuh belanjakan yang sifatnya komersial, belanjakan yang sifatnya kebutuhan pribadi dan keluarga, belanjakan yang sifatnya komersial, belanjakan yang sifatnya sosial. Belanjakan yang untuk kebutuhan diri dan keluarga itulah nafkah. Belanjakan yang sifatnya komersial itulah jual beli dan yang macam-macamnya. Belanjakan yang sifatnya sosial itulah hibah, sedekah, infak, wakaf, apalagi dan macam-macamnya itu. Semuanya ada di sini. Dan orang itu meskipun punya duit, suatu ketika juga nanti akan waktunya diambil hidupnya oleh malaikat maut. Maka ada fikih faraid. Taib. Orang yang akhwan kalau dia interaksi rumah tangga, interaksi sosial, gitu, tatkala kumpul dengan orang banyak, maka pasti
dia itu akan terjadi permasalahan kemasyarakatan, dan itu pasti, nggak mungkin nggak. Bisa jadi disengaja maupun tidak disengaja, maka terjadi masalah-masalah kriminal yang terjadi di masyarakat. Maka dalam fikih ada kajian fikhul apa ya? Jinayat, fikih tentang kriminalitas. Fikih tentang kalau sudah terjadi semacam itu, nggak mungkin kalau nggak ada yang memutuskan. Kalau tidak ada yang memutuskan, nggak ada yang menyelesaikan, maka terjadi hukum binatang. Jadi maka terjadi hukum hutan, hukum barbar. Hukum harus ada pengadilan. Maka muncul fikih qadha, fikhul qadha. Tidak mungkin ada hakim, tidak mungkin ada fikhul qadha kecuali ada negara yang menaunginya. Maka muncul fikih ad-daulah, fikih daulah, fikih atau dalam istilah yang lain fikih siyasah syar'iyyah, fikih politik syar'i. Kalau sudah ada negara, mau nggak mau ada pembahasan bagaimana cara ngangkat kepala negara, dan bagaimana kepala negara itu mengatur ekonomi negara, mengatur tatanan kemasyarakatan, masalah ini masalah itu. Itulah pembahasan dalam as-siyasah syar'iyyah, pembahasan dalam as-siyasah syar'iyyah. Itu masuk dalam kajian fikih, fikih siyasah syar'iyyah. Tapi kalau sudah ada negara, terkadang itu negara ya tengkar sama negara lain, maka muncul perang. Ini negara tengkar sama negara kan jadinya perang. Maka muncul fikih namanya fikhul jihad. Itu kalau dengan negara lain. Terkadang kepala negaranya gak disenangi oleh sebagian anggota masyarakatnya sehingga terjadi pemberontakan. Maka muncul fikih namanya fikhul bughat, fikih pemberontakan dalam ketatanegaraan. Tatkala muncul fikih jihad, maka terjadi perang. Kalau sudah perang, maka muncul ghanimah, muncul fikih ghanimah. Kalau sudah ada ghanimah, kadang-kadang ada tawanan perang, muncul fikih tawanan perang. Kalau sudah muncul tawanan perang, maka muncul namanya fikih perbudakan. Dan kalau sudah ada fikih perbudakan, maka ada fikih tentang tata cara pemerdekaan budak. Jadi semua itu cakupannya adalah dalam kajian al-fiqh al-islami. Maka ya akhwan, salah satu di antara ilmu syar'i, di antara semua ilmu-ilmu syar'i yang agung, di antara semua ilmu-ilmu syar'i yang mapan, maka hendaknya seorang talibul ilm itu punya perhatian kepada cabang ilmu yang ini, karena dialah ilmu yang paling interaksi dengan kehidupan bermasyarakat. Dan terutama kalau antum itu terjun ke tengah umat, antum nanti kalau pulang lulus dari sekolah, mau lulus Al-Furqan langsung pulang, mau lulus Al-Furqan kemudian sekolah lagi, baru suatu ketika nanti balik, maka baliknya antum itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, balik terjun ke tengah masyarakat atau fokus di pesantren. Kalau sudah terjun ke tengah masyarakat, mau kota, mau desa, mau pedalaman, mau pesisir, mau di puncak gunung, mau di dasar laut, maka ilmu yang paling sering interaksi seorang dai dengan umat itu ilmu fikih. Jarang anak lulus tahun 2002, sekarang tahun 2022, 20 tahun yang lalu. Anak lulus dari kuliah 20 tahun yang lalu, anak belum pernah ada masyarakat Ustadz hadis mursal itu apa Ustadz? Belum pernah. Ini belum pernah. Kemudian ada orang bertanya tentang masalah-masalah yang, apalagi kalau ada orang ke rumah, Ustadz mau tanya, Ustadz Afwan, Ustadz mubtada itu apa Ustadz? Belum pernah. Pertanyaan-pertanyaan umat itu seputar ya pekerjaan, kegiatan rumah tangga, jadi mau budal haji, punya uang dizakati apa enggak, ya masalah-masalah seputar itu, nggak akan keluar dari itu. Jadi itu menunjukkan ya akhwan bahwasanya ilmu itu ilmu yang paling interaksi kuat dengan kehidupan masyarakat kita, tanpa menafikan ilmu syar'i cabang yang lain, ilmu syar'i cabang yang lainnya. Nah,
Belajar ilmu fikih itu ya akhwan, ada dua level. Level yang pertama, kok tadi ngomong ini mau apa? Ya serapa wis kadung. Ini pertemuan terakhir toh? Hah? Iya, tahun depan ya, pekan depan liburan tuh ujian. Gak apa-apa, takdir. Jangan kak kepingin ngomong gini, jadi ngomong gini. Gara-gara syaraful ulum tadi itu. Ini sampai sini. Mana tadi? Mana tadi? Lah, belajar ilmu fikih itu ada dua level. Ada belajar fikih tujuannya hanya ben ngerti untuk diamalkan. Sampai di situ. Ada level yang kedua, level VIP. Kalau yang pertama itu level ekonomi. Yang level VIP itu adalah belajar ilmu fikih untuk tujuan yang pertama plus dia nguasai sak pendalilane, sak permasalahannya, untuk kemudian nanti dia itu mapan dalam ilmu fikih itu untuk bisa menyampaikan, mengajarkan, berfatwa dan yang lain. Untuk yang pertama ya akhwan, itu tujuan belajar fikih di kalangan orang-orang awam, penuntut ilmu, sekedar kepingin ngerti hukum, cukup sampai di situ. Dalilnya apa, istidlalnya bagaimana, sisi pengambilan dalilnya dari arah mana, kemudian kalau ada khilaf bagaimana permasalahannya dan macam-macamnya, itu bukan urusan dia. Urusan dia yang penting ngerti hukum, difahami, ini itu perintah dijalankan, ini itu larangan ditinggalkan, cukup sampai di situ. Ini penuntut ilmu level ekonomi. Jadi hanya sampai di situ. Dan anda tidak membayangkan ya, anda tidak berharap antum di level ini. Taib. Yang kedua ya akhwan, ilmu fikih difahami, dipelajari untuk menjadi orang yang mapan keilmuannya dalam dunia ilmu itu. Dalam dunia ilmu itu. Maka ini harus diperhatikan dua hal. Untuk yang kedua ini harus diperhatikan dua hal. Yang pertama, fikih itu tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, jalur dan rute untuk belajar ilmu fikih jenis itu agar sampai di tujuan. Taib. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Ilmu fikih itu tidak dapat berdiri sendiri. Tidak dapat berdiri sendiri. Ilmu fikih itu punya paket yang kalau paket ini semakin gak lengkap, semakin gak sempurna. Semakin lengkap, semakin sempurna. Semakin lengkap, semakin sempurna. Paket ini ya akhwan, paket wajibnya itu ada beberapa ilmu. Satu, fikihnya sendiri. Yang kedua, usulul fiqh. Yang ketiga, al-qawaid al-fiqhiyah. Yang keempat, al-furuq al-fiqhiyah. Yang kelima, maqasidus syariah. Maqasid syariah. Itu paket utama. Ada paket yang di bawahnya itu, pelengkap, tapi bukan paket utama. Paket utamanya 5. Kalau mau diringkes lagi, paket utamanya 4 dengan membuang furuk. Dengan membuang furuk. Tapi kalau melengkapi 5, itu yang lebih bagus, lebih bagus, lebih baik. Taib. Apa itu 5? Fikihnya. Fikih itu ya mempelajari fikihnya itu. Ini begini, cabangnya begini, masalahnya begini dan macam-macam. Pelajari fikihnya itu. Yang kedua, usulnya. Kenapa ya akhwan? Usul fikih itu dapure fikih. Dapurnya. Alat untuk godok, alat untuk masak. Contoh ya akhwan, antum belajar dalam fikih. Kitabus Salah.
Salatu lughatan ad-du'a, wa istilahan aqwalun af'al makhsusah muftataha bitakbir mukhtatama bitaslim ta'abbudan ila Allah azza wa jal. Taib. Hukmuh as-salatu wajibah. Yani wad dalil alaihi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Wad dalil qauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Itu dalam kajian fikih. Wa aqimus shalah. Tapi ya akhwan, kalau antum cermat, lafaz wa aqimu as-salata, dan dirikanlah oleh kalian salat, kepada hasil yang disebutkan tadi, salat itu wajib, as-salatu wajibatun. Tapi dalilnya kok wa aqimu as-salata, dirikanlah salat. Dalilnya kan enggak jelas plus. Ya boyo dalilnya itu kalau Rasulullah as-salatu wajibatun. Nah itu jelas. Dalilnya itu firman Allah wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Dan dirikanlah salat. Ada yang enggak connect, ada yang enggak nyambung. Lah, enggak nyambung ini butuh ngonekkan, butuh ngolah. Ngolah itu dapure namanya usul fikih. Dapurnya namanya usul fikih. Dikatakan ya ikhwan, aqimu fi'il amar. Kalau ini ilmu di luar, ilmu paten, semua ilmu syar'i wajib tahu, yaitu ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Anda katakan ya ikhwan, semua ilmu syar'i tanpa bahasa Arab mentah. Bahasa Arab dengan dua cabangnya. Bahasa Arab itu punya dua cabang utama, at-tarkibul lafzi wa at-tarkibul ma'nawi. At-tarkibul lafzi itu rangkaian lafaz, dan itu tarkibul lafz fi nafsihi wa tarkibul lafzi ma'a ghairihi. At-tarkibul lafzi fi nafsihi itu ilmu sharaf, dan at-tarkibul lafzi fi ghairihi itu ilmu nahwu. Kok fi ghairihi? Ma'a ghairihi itu ilmu nahwu. Tapi nahwu dan sharaf muter-muter masih dalam tarkibul lafzi, tarkib lughawi, tafsir lafzi, belum bicara makna. Kalau kita bicara makna, bukan di nahwu. Bicara makna itu pada ilmu lain, namanya ilmu balaghah. Namanya ilmu balaghah. Maka barang siapa yang ilmu bahasanya masih di salah satu dari keduanya, berarti sebenarnya sayap dia masih pincang. Kenapa? Sayapnya satu. Sayapnya itu satu. Dan semakin kuat orang dalam dua ilmu ini, maka semakin kuat seorang itu dalam kemampuan mengolah pendalilan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Ya karena Al-Quran dan As-Sunnah itu dari, ini Al-Quran dan As-Sunnah itu dari apa? Kadang-kadang ya akhwan, masalah ilmiah itu nggak muncul di nahwu. Masalah ilmiah itu muncul di apa? Yes, nggak di sini ngajinya. Yani nggak sini mau belajarnya. Itu dua ilmu yang kapan-kapan kalau ada waktu longgar kayak begini ya Juan, kita ngomong nggak apa-apa. Ini kan daripada nganggur. Taib. Ngomong tadi usul fikih ya. Aqimu fi'il amar. Dan fi'il amar itu secara ilmu sharaf menunjukkan apa? Menunjukkan perintah. Menunjukkan secara ilmu balaghah, fi'il amar itu adalah menunjukkan perintah. Kalau secara ilmu sharaf, secara ilmu balaghah, yani fi'il amar itu menunjukkan perintah. Taib. Berarti aqimu as-salata itu maknanya adalah Allah memerintahkan umat manusia untuk sholat. Itu maknanya. Loh, Allah memerintahkan orang untuk sholat, sedangkan perintah itu al-asal fil amr lil wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Kalau begitu sholat itu wajib. Kalau begitu sholat itu wajib. Lah, olahan kata sederhana itu dapurnya adalah usulul fiqh. Dapurnya adalah usul fiqh. Gambaran kecil ya, Juan. Orang itu kalau belajar fikih tok tanpa usul, itu ngerti makanan tanpa bisa buat makanan itu. Tapi kalau orang itu belajar fikih sak usule, dia itu ngerti makanan dan ngerti cara ngolah makanan itu. Cara ngolah makanan tersebut.
Orang itu kalau belajar fikih di titik fikih, makanannya habis, macet karena dia nggak tahu meskipun bahannya banyak. Dia ke warung, jadi kemudian ngomong, "Mbak, soto." Ya datang soto, makan mateng, karek makan habis, warak, kenyang, selesai masalah. Besok mau ke warung lagi, tutup, bingung mau makan apa, padahal di rumahnya ya ada ayam, ada bumbu, ada beras. Dia mentah, gak bisa makan. Kenapa? Gak bisa ngolah. Dan itu sering anak temukan. Sebagian thalabul ilm ya ikhwan, kadang-kadang itu bertanya pertanyaan yang lucu. Ustaz, ada masalah berat Ustaz. Iya, monggo, beratnya 2 kilo apa 4 kilo? Waratanya gini. Apa hukumnya Ustaz? Qultu lahu, ana mengatakan kepadanya, ajaban antum. Ajaib antum. Pertanyaan kayak begitu, orang kayak antum gak bisa jawab, dia lulus Ali. Ini, gak bisa jawab? Enggak Ustaz, berat Ustaz. Ajib. Coba antum pikir, pertanyaan itu kira-kira nyambung usulnya ke bab mana dan nyambung qawaid fikihnya ke bab mana. Lah itu Ustaz yang macet. Itu muskilah ya. Itu Ustaz yang macet. Ya akhi, hukumnya begini karena begini. Kaidah usulnya begini, kaidah fikihnya begini. Walah, kaidah itu anak tahu Ustaz. Dulu anak belajar mumtaz sama antum, tapi kok gak bisa nerapkan ya? Gitu. Karena kelemahan di titik usul fikihnya. Maka kalau ingin usul fikih, fikihnya mapan? Fikih itu butuh didukung kuat dengan kekuatan usul. Taib. Usul fikih itu nggak cukup ya. Harus mempelajari qawaid fikih. Qawaid fikih itu ngeraci makanan gitu, ngeraciknya. Kalau tadi kan alat masak. Kalau qawaid fikih itu ngeracik. Ya kalau pentingan mana alat masak sama ilmu ngeracik? Ya alat masak lah ya kawan. Meskipun racikannya kurang bener, pokoknya masak kan ya mateng, tapi ya nggak enak, itu aja. Tapi kalau punya racikannya, oh kalau masak soto itu potongan dagingnya gini. Kalau masak steak itu potongan dagingnya gini. Kalau mau masak ini racikannya itu bumbunya ini. Itu makanannya jadi enak. Makanan jadi enak. Ya meskipun nggak ngerti ilmu apa-apa, pokoknya semua bumbu diulek jadi satu yo mateng, yo bisa dimakan, tapi yo nggak ngalor nggak ngidul. Dikatakan soto nggak soto, dibilang rawon nggak rawon, dibilang sate yo gono sunduke. Tapi kan bisa dimakan. Bisa dimakan. Tip. Setelah qawaid fikih maka ada ilmu pelengkap. Ilmu pelengkap dari usul fikih dan qawaid fikih itu namanya al-furuq al-fiqhiyah. Al-furuqul fiqhiyah itu adalah ilmu untuk membedakan mana kunci, mana laos, mana jahe, mana kunir. Jahe sama kunir itu kan mirip bentuknya. Tapi kalau mau goreng ayam pakai jahe, ya gebres antum ya. Mau bikin minuman kok ternyata yang ditumbuk itu laos, ya gak karu-karuan, mirip bentuknya. Membedakan yang mirip-mirip itu adalah al-furuq al-fiqhiyah. Masalah fikih itu ada yang mirip-mirip banget, mirip-mirip tapi beda, serupa tapi nggak sama, nggak sama. Bumbu-bumbu masak itu loh, itu kan mirip-mirip tapi beda. Ini fungsinya gini, ini fungsinya gini, ini fungsinya gini. Beras dengan ketan itu mirip tapi beda. Gula sama garam itu mirip tapi beda. Yani tepung beras sama tepung terigu sama tepung kanji itu mirip tapi beda. Membedakan itu nek dalam dunia makanan antum tanya sama chef, tapi dalam dunia fikih itu dalam ilmu khusus namanya al-furuq al-fiqhiyah. Tapi ilmu ini pelengkap. Ilmu ini sebenarnya bisa muncul sendiri kalau fikih, usul fikih dan qawaid fikihnya mapan. Tapi sebagian ulama menyendirikan dalam satu disiplin ilmu tersendiri. Dan ilmu jenis ini, ilmu yang ini nggak kesentuh di Al-Furqan.
sampai antum lulus gak menyentuh ilmu jenis ini. Padahal ilmu itu masuk jajaran ilmu wajib sebenarnya. Tapi yes, ora apa-apa lah. Fardu kifayah. Ya wajibnya enggak wajib, ya semula apa itu. Tapi ya, itu namanya furuq fikhiyah. Lah, setelah makanan jadi, makanan mateng, rasanya enak gitu ya. Untuk nyuguhkan itu butuh kondisi yang tepat, waktu yang tepat, penyuguhan yang tepat. Itu kendalinya pada maqasidus syariah. Kendalinya pada maqasid syariah. Contoh ya, kawan. Pagi-pagi cocoke pecel. Siang-siang cocoke soto. Misal, ya. Kalau soto gandengane kerupuk. Kalau pecel gandengane rempeyek. Rempeyek. Lah, mangan soto ya, kawan. Kemudian digandengi sama apa itu gak cocok, gak nyambung. Penyuguhan itu loh gak pas, nyuguhkannya gak pas. Suguhan ilmu fikih itu harus dikendalikan oleh maqasidus syariah. Maka anda katakan ya ikhwan, untuk menguasai fikih cabang 5 ilmu ini harus dikuasai. Itu satu paket. Selebihnya fikih itu ada 10 cabang ilmu. Ya, yang 5 yang lain itu sunnah. Ya, sunnah muakkad atau ghairu muakkad dan terserahlah. Ilmu-ilmu yang lain selebihnya itu masuk dalam jajaran sunnah muakkad. Yang 5 itu masuk dalam jajaran wajib. Kecuali furuk itu yang anak ya bisa dimasukkan sunnah, bisa dimasukkan wajib. Itu paketan ilmu fikih. Itu ya, paketan ilmu fikih. Paketan itu ya akhwan yang nggak masuk di Al-Furqan sampai lulus itu furuknya. Dulu sempet mau diajarkan tapi bingung. Sampai sekarang nggak tembus-tembus. Ala kulit. Itu yang pertama. Tadi Anda katakan ya akhwan bahwasanya ngaji fikih itu ada 2 unsur yang harus difahami dengan benar. Satu, paketannya. Ilmu fikih itu tidak dapat berdiri sendiri. Ilmu fikih itu ada paketnya, satu paket dengan ilmu-ilmu yang tadi. Yang kedua ya akhwan, alur. Yang kedua itu alur mempelajarinya. Google Map-nya. Google Map-nya nggak ngikuti alur, yo kesasar ya, nggak nyampe-nyampe. Dengan segala perhelatan yang ada di kalangan tulabul ilm dan ahlul ilm tentang alur ilmu fikih, maka yang paling anda cenderungi alurnya adalah belajar ilmu fikih itu pakai 3 alur: fiqhul masail, summa fiqhud dalail, summa fiqhul khilaf. Ini fiqhul masail, summa fiqhud dalail, summa fiqhul khilaf. Apa itu 3 rumusan kata tadi? Fiqhul masail itu memahami masalah. Apa makna memahami masalah? Apa makna ikhwan memahami masalah? Ilmu fikih itu sudah dibakukan oleh para ulama dalam kitab-kitab matan. Mereka sudah mempelajari Al-Quran, mereka mempelajari Sunnah, mereka sudah mengistimbahkan. Lalu hasil istimbat mereka itu sudah dirumuskan menjadi satu resep fikih yang mapan. Satu resep fikih yang mapan. Resep itu yang kemudian dituangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab matan. Kitab-kitab fikih yang kecil-kecil itu, yang matan. Mau matan Abi Syuja dalam fikih Syafi'iyah, mau matan Zadul Mustaqni dalam fikih Hanabila, mau matan Al-Quduri dalam fikih Hanafiyah, mau matan Al-Khalil dalam fikih Malikiyah, mau matan antum matanya apa? Ya terserah lah, pokoknya kitab yang kecil. Kitab-kitab yang kecil-kecil itu. Lah,
belajar fikih di awal, yang paling pokok adalah memahami makna mustalahat fikhiyah. Makna mustalahat fikhiyah. Tatkala misalkan seorang dalam kitab-kitab fikih itu mengatakan alma, yani aksamun thalathah, tahurun wa tahirun wa najis. Nah, air itu ada 3, tahur, tahir, najis. Fahami dengan tepat, tahur itu apa, tahir itu apa, najis itu apa. Sudah itu dulu, nggak usah ribet dalil. Dalil itu nomor 2. Karena kalau dalil itu sudah dipelajari, padahal istilah itu aja nggak mudeng, nggak mapan, atau salah faham, dalil itu nanti akan dibawa untuk salah faham juga. Ini tahur, tahir, dan najis. Nanti kan pecahannya kan, yani pecahannya kan najis, misalkan najisun lidzatih dan najisun li ghairi. Najisun lidzatih itulah najis, najisun li ghairi itulah mutanajjis. Tatkala ada lafaz najis, ada lafaz mutanajjis, itu apa maknanya? Dan begitu. Jadi tasawur. Makanya anak tekankan ya ikhwan para ikhwah asatidzah yang ngajar fikih di titik awal, di mutawassit sampai pun di tsanawi, sebelum memasuki dalil. Di mutawassit nggak ada dalilnya ya, nggak pakai dalil ya. Yani atau di tsanawi yang ada dalilnya, sebelum itu tolong fahamkan dengan tepat tasawur masalah, gambaran permasalahan. Dalam kitab fikih itu ada istilah alma al-musta'mal, air musta'mal. Ada air musyammas. Air musta'mal, air yang dipakai, air yang kalau sudah dipakai namanya musta'mal. Iku sapa sing ngajar? Apakah begitu para ulama mengajarkan air ma'ul musta'mal? Al-ma'ul musta'mal, al-ma' al-mutasaqit, yani al-ma', yani yang nyisa, yang telah dipakai min taharatin wajibah. Dan namanya ma'al musta'mal. Berarti tasawurnya itu yang tepat, dipahamkan dengan tepat sampai nanti dalam ini, dalam ini, dalam ini, dalam ini, dalam ini, sampai belakangan. Itu namanya fiqhul masail. Jangan sampai salah pemahaman. Jangan sampai salah pemahaman. Nanti jadinya ruwet. Nanti jadinya ruwet. Anak satu hari dalam satu kajian yang hadir banyak ummahat. Gitu. Terus tempat kajiannya itu yang ummahat itu di masjid ada tempat, di luar masjid ada tempat. Anda katakan tatkala itu para umat sekalian, para ikhwah, bagi para akhwat yang ada uzur, maksudnya sedang haid, ahsannya di luar masjid. Yang nggak ada uzur nggak apa-apa di dalam masjid, menghindari khilaf yang ada di kalangan para ulama, menghadapi khilaf yang ada di kalangan para ulama agar tidak muks di masjid. Dan itu mazhab jumhur ya. Kalau ini Anda nggak ada masalah. Tiba-tiba ada yang komentarnya lucu, Ustadz ini nggak masjid Ustadz, ini musola. Loh iya toh, jadi nggak apa-apa. Iki mbak sing salah pas belajar fikih ngantuk, apa ustadz sing salah? Tasawur fikihnya itu ngawur. Dia menganggap ini musola, ini masjid itu yang gede, ini kecil musola, ini kecil lagi langgar. Sholat kok dilanggar, piye toh? Nggak boleh ya sholat dilanggar itu. Semacam itu, tasawur itu loh yang desa. Sebentar, 1 menit. Itu yang pertama. Itu namanya fiqhul masail. Fiqhul masail. Tapi Iwan, tasawur ini kalau sudah benar, masuk ke yang kedua. Masuk yang kedua itu bisa dengan 2 cara. Fiqhul masail dari awal sampai akhir, katam dulu, balik ke kitab yang sama, baru masuk dalam fiqhud dalail. Atau kalau langsung digandeng ya nggak apa-apa.
Jadi kayak kitab Fiqhul Muyassar yang antum pelajari itu tasawurnya difahami dengan tepat. Setelah tasawurnya difahami dengan tepat, baru masuk dalilnya dan wajhud dalalah. Dan dalil serta wajhud dalalah itu namanya fiqhud dalail. Jadi masalah ini dalilnya apa, sisi pendalilannya bagaimana, cukup sampai di situ, gak usah naik kemana-mana, cukup masalahnya ada di kitab, dalilnya apa, wajhud dalalahnya apa, sampai di situ. Setelah itu kalau itu sudah selesai, baru kemudian masuk ke fiqhul khilaf. Masuk ke fiqhul khilaf. Fiqhul khilaf itu level paling puncak, level terakhir. Maka fatal, salah fatal kalau ada orang belajar fikih masih pemula wis bahas khilaf. Tapi susahnya negeri kita itu negeri Aladin. Susah kalau ngajar fikih di negeri ini gitu. Kenapa ya kawan? Negeri ini lahir procot itu ngerti khilaf. Bayi procot metu itu loh ngerti khilaf. Dia begitu bisa jalan-jalan umur 2 tahun itu ikut Pak D-nya ke sana, sholatnya pakai kunut, ke sini nggak pakai kunut. Jadi anak 2 tahun itu ngerti khilaf. Ikut pamannya ke sana, sholatnya 21 tarawih. Ikut ke sini, sholatnya 11. Anak umur 2 tahun ngerti khilaf. Lihat pamannya wudu, lihat Pak D-nya wudu begini, oh beda berarti. Anak umur 2 tahun ngerti khilaf. Itu yang menjadi masalah di negeri kita ya. Itu yang menjadi masalah di negeri kita. Makanya kadang-kadang harus terpaksa menyebutkan khilaf meskipun di majelis umum, jika khilaf itu kondang, masyhur, level-level kunut, level-level apa itu kan sangat kondang sekali. Lah, itu 3 jalur, 3 rute. Kitabnya terserah Anda. Bisa pakai kitab jalur mazhab, masail, dalail, khilaf. Bisa lewat jalur mirip kitab antum, gak jalur mazhab. Maksudnya gak jalur mazhab itu ya, yani ya kitab yang antum pelajari itu. Secara pribadi, ana lebih cenderung untuk belajar fikih itu dari kitab yang sesuai dengan amaliyah komunitas antum berada. Gambarnya ya ikhwan, komunitas salafiyin dibangun di atas fikih hambali. Ngaku nggak ngaku fikih antum itu hambali, mau protes sekalipun ya monggo. Kitab fikih muyassar yang antum pelajari itu, meskipun katanya fiqhur rajih 95% itu hambali, meskipun nggak ngaku. Kalau yang ditakhusus fikih antum itu manhajus salikin lah, kalau itu 100% hambali, kalau itu 100% fikih hambali pasti kalau itu. Hanya yang fikih muyassar keduanya toh fikih rajih, Ustaz rajih apaan nih? 95% yang ada di kitab itu fikih hambali. Kalau sebagian ikhwah dulu itu belajarnya Minhajul Muslim, antum kenal kitab Minhajul Muslim? Sekarang kenal rapopo. Kitab itu 80% fikih Maliki. Jadi ya kawan, kalau memang komunitas antum biasanya wudunya itu gini, sholatnya nggak pakai usoli, ngono ya. Tiba-tiba belajarnya itu pakai fikih Syafi'iyah, mumet ya kawan antum. Kenapa? Gak cocok karo amalan harian sing sudah diwarisi dari bapak, kakek, nenek. Maka yang paling tepat bagi anak prabadi adalah mengambil urut-urutan tadi, masail, dalail dan khilaf, dengan urut-urutan kitab yang isinya apa itu cocok dengan amaliyah harian. Toh nanti ujungnya sama, ujungnya nanti itu ada fikih khilaf. Nanti pada waktunya baru tahu, oh ternyata ada mazhab sana, ada ternyata mazhab yang sana. Wallahu alam, insyaallah ini yang bisa ana sampaikan tanpa harus dipersiapkan. Tanpa harus dipersiapkan. Mudah-mudahan ada barokah, dan ini adalah pertemuan terakhir.
insyaallah, karena majelis taklim kita insyaallah sampai Jumat pagi batas subuh syekhuna, kemudian setelah itu libur karena waktu sudah masuk hari-hari imtihan insyaallah. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.